Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menyampaikan materi yang berjudul Peradaban Islam Dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ita Juitasari sebagai moderator, Pak Iwan Gunawan sebagai pemateri pertama, Mbak Sari Amala sebagai pemateri kedua, dan Teh Fitriani sebagai pemateri ketiga. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para pemateri untuk menyampaikan materi. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Di sini ada beberapa poin. Ya, poin yang pertama itu adalah pada bidang sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu pada bidang seni. Yang ketiga itu pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat itu bidang politik dan pemerintahan. Dan yang kelima itu bidang kebudayaan. Kemudian kemajuan di bidang kebudayaan. Di antaranya, yang pertama itu adalah Istana Hasimiyah. Istana ini dibangun pada masa Abu Abbas Ash-Shafah. Istana ini merupakan tempat tinggal khalifah dan para keluarganya. Yang kedua itu adalah kota Baghdad, yang mana kota ini pernah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga yaitu masjid. Masjid pada masa itu berfungsi untuk tempat ibadah, bermusyawarah, dan tempat menuntut ilmu. Kemudian pada slide ini ada Masjid Raya Samara dan Masjid Ibn Tulun. Yang mana Masjid Agung Samara ini adalah masjid yang terletak di kota Samara, Irak, dibangun pada abad ke-9. Masjid ini diperintahkan untuk dibangun pada tahun 848 dan konstruksinya selesai tahun 852. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Mutawakkil yang berkuasa di Samara dari tahun 847 sampai tahun 861. Kemudian ada Masjid Ibn Tulun atau Masjid Al-Maidan. Masjid ini berada di kota Kairo, Mesir. Masjid Ibn Tulun dibangun pada tahun 876 sampai 879 di masa pemerintahan Ahmad Ibn Tulun, penguasa Mesir pertama dari dinasti Ibn Tulun yang berkuasa di Mesir selama 135 tahun. Kemajuan bidang sosial dan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sektor pertanian. Untuk meningkatkan hasil pertanian pada masa dinasti Abbasiyah telah dibangun banyak bendungan, kanal irigasi untuk memenuhi dan mengatur pengairan yang dibutuhkan para petani. Terus yang kedua, sektor perdagangan dan jasa. Perekonomian warga Abbasiyah pada umumnya meningkat mulai zaman Al-Mahdi. Seiring dengan peningkatan di sektor pertanian dan hasil tambang, hubungan luar negeri antara Bani Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan lain telah meningkatkan sektor perdagangan dan jasa. Dan yang ketiga, sektor perindustrian. Dari hasil industri, dinasti Abbasiyah menjadi negara kuat di bidang perekonomian. Para khalifah menganjurkan masyarakat untuk membuat industri pertambangan maupun pengolahan. Berikut langkah-langkah untuk mendorong majunya bidang perekonomian. Yang pertama itu bidang pertanian. Langkah-langkahnya adalah 1. Memperlakukan ahli zimah penduduk non-Islam dan mawali penduduk Islam non-Arab dengan baik dan adil serta menjamin hak milik dan jiwa mereka hingga mereka mau kembali bertani di ladang mereka. 2. Mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang berlaku kejam terhadap para petani. Dan 3. Memperluas daerah pertanian di segenap wilayah. 4. Membangun bendungan-bendungan, menggali kanal-kanal atau irigasi untuk mengairi daerah pertanian. Terus ada perdagangan. Antara cara-cara untuk memajukan perdagangan itu antara lain sebagai berikutnya. Membangun pasar-pasar di berbagai kota, mengadakan pameran perdagangan, membangun jalan-jalan, mengadakan perdagangan dengan negara lain, membangun armada laut untuk melindungi pantai dari serangan bajak laut. Terus ada juga bidang industri. Yang pertama itu Basrah, industri sabun dan gelas. Kufah, industri sutra. Persia dan Khurasan itu industri barang tambang. Khuzestan, industri tekstil sutra yang bersulam.
Khurasan Industry Wall, dan Baghdad sebagai ibu kota negara yang memiliki berbagai industri seperti 400 pabrik gelas, 30.000 kilang keramik, dan 400 kincir angin, dan memiliki industri-industri lainnya. Kemajuan di bidang politik itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama itu pada periode pertama ini pemerintah dinasti Abbasiyah mencapai masa emasnya. Secara politik, khalifah merupakan tokoh sesungguhnya yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Terus ada periode kedua. Periode ini di kekuasaan dinasti Abbasiyah di dalam khalifah itu yang didirikannya itu mulai pudar. Hal tersebut merupakan titik utama awal runtuhnya dinasti Abbasiyah, meskipun dapat bertahan hingga lebih dari 400 tahun. Pada periode ini Abbasiyah berada di bawah kekuasaan dinasti Buayyih. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya karena dinasti Buayyih merupakan penganut Syiah. Namun begitu, dalam bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan mengalami kemajuan. Kemajuan ini juga diikuti dengan pembangunan masjid dan rumah sakit. Terus periode keempat, periode ini ditandai dengan adanya kekuasaan dinasti Seljuk atas dinasti Abbasiyah. Periode kelima, pada periode kelima masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, berdirinya lembaga-lembaga pendidikan. Di antaranya ada Darul Hikam, Madrasah, Majelis Munadara, dan An-Nizamiyah. Yang kedua, berdirinya kota-kota kegiatan ilmu pengetahuan. Ada Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Hujaj, Kairawan, Irak, Mesir, dan sebagainya. Yang ketiga, lahirnya ilmu fikih dan para fuqaha terkenal antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Yang keempat, perkembangan ilmu nakhli. Ada ilmu tafsir, tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Fajar At-Tabari. Yang kemudian ada ilmu hadis, tokoh-tokohnya antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian ada ilmu tasawuf, tokoh-tokohnya antara lain Imam Al-Ghazali, Syahibuddin. Kemudian ada ilmu bahasa, tokoh-tokohnya antara lain Sibaiwi dan Al-Fara. Yang kelima, berkembangnya ilmu akli seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu pasti, geografi, sejarah, farmasi, dan kimia. Kemudian ada 2 orang yang berpengaruh pada kemajuan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai seorang dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun. Yang kemudian ada Ibnu Sina, yang dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang ahli filsuf, ilmuwan, dan kedokteran, dan dokter, kelahiran Persia yang sekarang menjadi Iran. Kemajuan bidang seni. Dalam seni bahasa, ciri-ciri khas sajak di zaman Abbasiyah itu adalah yang pertama itu mengutamakan keindahan kata, yang kedua pengutaran keindahan kasih, ketiga pemujaan berlebihan, yang keempat mengandung filsafat untuk mengembangkan akal. Kemudian untuk seni suara, seni musik, dan seni tari, cara-cara mengembangkannya yaitu adalah yang pertama mendirikan sekolah musik, yang kedua menyusun dan menerbitkan buku-buku tentang musik, yang ketiga mendirikan pabrik-pabrik alat musik, yang keempat mengadakan festival lomba musik. Kemudian pada seni rupa,
yang mana ukiran huruf dan wujud lainnya di gedung atau dinding-dinding istana, ukiran ayat Al-Quran pada mimbar, dinding, pilar-pilar di mihrab, dan kubah 4 di Baghdad. Yang kemudian pada seni bangunan dan arsitektur. Yang pertama itu pada bangunan masjid, yang mana ada Masjid Samara di Baghdad. Masjid ini terbuat dari batu bata bakar, mempunyai jalan spiral untuk naik ke menara masjid. Kemudian ada Masjid Ibn Tulun, yang mana dihiasi ornamen khas Islam dan menaranya spesifik dan tangga yang melingkar. Kemudian pada bangunan arsitektur kota, yang pertama itu adalah kota Baghdad. Kota ini pernah menjadi pusat peradaban. Kota ini mempunyai istana Kharuzabad yang luasnya 160 hasta persegi. Kemudian yang kedua adalah kota Samara. Kota ini nyaman, indah, dan teratur, dihiasi dengan 17 istana mungil. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi dan mudah-mudahan teman-teman dapat menerimanya dengan baik. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, menyanggah atau menambahkan, kami persilahkan.